di saat di tengah-tengah antusias masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan semifinal yang untuk pertama kalinya kita lalui hari ini, terjadi polemik tentang larangan nobar oleh stasiun TV yang memiliki hak siar atau hak tayang, yakni MNC Group. Nah, ini kan kemudian kemarin ramai di media sosial. MNC sudah mengeluarkan surat edaran untuk larangan nobar di berbagai daerah. Nah, ini kan kemudian menimbulkan berbagai macam polemik di tengah masyarakat kita. Banyak sekali yang protes, bahkan netizen kita ini beramai-ramai ingin memblokir atau menggeruduk akun dari MNC Group. Mereka ingin menumbangkan akun tersebut, lalu kemudian ingin memboikot MNC Group. Nah, lalu kemudian dengan hal ini, apa yang dilakukan MNC Group? Ya mereka pasti kelabakan dong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari polemik tentang larangan nobar timnas dan poster-posternya yang bikin ngakak. Hari ini, Senin 29 April, Timnas Day. Timnas U23 kita akan berlaga di semifinal Piala AFC, Piala Asia 2024. Menciptakan berbagai banyak sejarah, menciptakan berbagai rekor yang selama ini belum pernah kita lalui, hari ini dibuktikan oleh Garuda-Garuda muda kita. Malam ini akan bertanding melawan Uzbekistan di pertandingan semifinal dan menatap Olimpiade Paris 2024. Nah, kemudian di saat di tengah-tengah antusias masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan semifinal yang untuk pertama kalinya kita lalui hari ini, terjadi polemik tentang larangan nobar oleh stasiun TV yang memiliki hak siar atau hak tayang, yakni MNC Group. Nah, ini kan kemudian kemarin ramai di media sosial. MNC sudah mengeluarkan surat edaran untuk larangan nobar di berbagai daerah. Nah, ini kan kemudian menimbulkan berbagai macam polemik di tengah masyarakat kita. Banyak sekali yang protes, bahkan netizen kita ini beramai-ramai ingin memblokir atau menggeruduk akun dari MNC Group. Mereka ingin menumbangkan akun tersebut, lalu kemudian ingin memboikot MNC Group. Nah, lalu kemudian dengan hal ini, apa yang dilakukan MNC Group? Ya mereka pasti kelabakan dong. Karena apa? Ya karena mereka ini adalah sasaran pasar dari MNC. Coba bayangkan, kalau misalkan MNC diboikot oleh warga kita, mereka tidak mau lagi nonton seluruh tayangan dari MNC Group, apapun itu. Bayangkan, mereka akan dapat pemasukan dari mana? Sponsor tidak akan mau masuk, iklan juga nggak bakal, pasti akan ragu-ragu untuk pasang iklan di media yang tidak ada penontonnya. Itu yang akan terjadi. Makanya kemudian mereka mengambil sikap dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kemarin, ketika Menpora dan juga MNC Group selaku pemegang hak siar atau hak tayang dari Piala AFC ini, kemudian mereka memberikan klarifikasi. Pihak Kemenpora kemudian mengatakan bahwa kita sangat mendukung dimanapun diselenggarakan nobar. Karena ini adalah semangat nasionalisme kita. Sepak bola yang bisa menyatukan kita semua. Kita dihindarkan dulu lah dari hingar-bingar politik yang hari ini semakin ruwet. Demi untuk menyaksikan Garuda muda kita untuk berlaga di Piala Asia hari ini. Nah, kemudian Kemenpora kan sudah mengatakan bahwa sangat mendukung kegiatan nobar di mana-mana. Silahkan. Lalu kemudian pihak MNC memberikan klarifikasi, yang dilarang adalah kegiatan yang bersifat komersial. Misalkan, kalau misalkan ada kegiatan nobar, lalu kemudian diselenggarakan di suatu tempat misalkan, lalu kemudian sang penyelenggara ini memberikan tiket, memberlakukan tiket atau menjual tiket kepada para pengunjung yang akan menyaksikan itu. Itu kan komersil, itu dilarang. Lalu kemudian ketika pihak panitia penyelenggara ini kemudian membuka keran sponsor, ada iklan di sana. Ini dilarang. Karena apa? Karena memang itu adalah kegiatan komersial. Lalu kemudian kegiatan yang berafiliasi dengan politik misalkan. Ini dijadikan sebagai ajang kampanye misalkan oleh salah satu bakal
calon wali kota, calon bupati, calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada 2024 nanti. Ini juga dilarang. Itu yang tidak boleh. Nah, sementara kalau misalkan berbagai pihak ingin menyelenggarakan, silahkan. Ingin nobar, silahkan. Tidak ada batasan dari Kemenpora, kemudian dari MNC Group sendiri. Silahkan. Jadi kita harus ramai-ramai malam ini memeriahkan pertandingan semifinal yang sangat amat begitu penting untuk menciptakan sejarah baru lagi bagi timnas kita, terutama di level U23. Nah, inilah yang kemudian membawa semangat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu sekarang di berbagai tempat, di wilayah seluruh Indonesia, ini akan menyelenggarakan nobar di kota, kabupaten, di provinsi, bahkan pemerintah setempat ini kemudian menggelar berbagai kegiatan nobar malam ini. Nah, yang jadi menarik adalah ketika mereka membuat poster dan undangan nobar itu unik-unik dan bikin ngakak. Nah, apa sebetulnya yang unik dan bikin ngakak? Coba kalau kita lihat, akan saya tampilkan satu persatu. Di beberapa wilayah, poster undangan ini kan lebih banyak menampilkan pejabatnya daripada pemainnya. Coba kalau kita lihat di berbagai tempat, bahkan tidak hanya satu pejabat yang ditampilkan di sana, seluruh Forkopimda ditampilkan di poster itu. Bupatinya ada, wakilnya ada, Kapolres ada, kemudian Dandim ada, bahkan Kejaksaan Negeri, lalu kemudian Kepala Bea Cukai ditampilkan juga di sana. Buat apa? Fungsinya apa? Kalau misalkan memang ini acara Pemkot, acara Forkompimda, oke lah. Tinggal memberikan logo Pemkot misalkan, logo Pemkap. Bisa. Nggak perlu menampilkan yang berbagai wajah dari mereka-mereka ini. Masyarakat kita kan nggak tertarik. Mereka datang ke sana untuk menyaksikan tim nasional kita bertanding, bukan melihat Forkopimda. Nah, ada memang di beberapa tempat, mereka ini hampir seluruhnya itu kan memberlakukan nonton gratis. Lalu ada di beberapa tempat ini juga ada semacam himbauan atau kampanye tentang tertib lalu lintas, lalu kemudian bagaimana kita harus tertib dalam menonton, lalu banyak juga yang menyediakan camilan dan kopi, asalkan membawa alas atau tikar sendiri. Itu banyak sekali terjadi di sana. Dan ada juga beberapa poster yang menampilkan hanya kepala daerahnya saja. Misalkan di tempat saya nih, di Kota Malang. Hanya ada gambar PJ Wali Kota Malang Pak Wahyu Hidayat yang akan menyelenggarakan nobar di Stadion Gajayana malam ini. Satu orang, ya oke lah, cuman wali kotanya saja, masih bisa dimaafkan. Ada juga di beberapa tempat lain yang sama, hampir sama dengan di Kota Malang, hanya menampilkan kepala daerahnya saja. Tapi yang harusnya lebih banyak ditampilkan ini adalah bagaimana Sinteyong, kemudian para pemain-pemain ini dikemas sedemikian rupa di poster yang harusnya ini akan menjadi daya tarik atau daya pikat bagi nobar ini. Karena memang masyarakat kita ini datang untuk, sekali lagi, untuk nonton timnas kita, bukan nonton pejabat kita. Nah, ada satu yang lebih aneh, saya dapat dari Twitter ini, di Kabupaten Jember. Posternya ini tidak ada satupun pemain timnas, tidak ada pelatih timnas di sana. Yang ada adalah foto Bupati Jember dengan sangat amat besar. Ini saya tampilkan. Ada di tengah. Undangan nobar memang. Tapi pemain timnas tidak ada, pelatih nggak ada. Lalu kemudian ditampilkan hanya Bupati Jember ini yang kemudian ada di tengah-tengah dengan sangat begitu besar. Apa coba? Masyarakat kita ini nggak kepengen nonton bupatinya. Kalau misalkan bupati ini memfasilitasi, kemudian dia menjadi penyelenggara, masyarakat sudah cukup berterima kasih. Nggak perlu Anda menghadirkan wajah Anda di sana. Mungkin si bupati ini akan mencalonkan lagi menjadi bupati berikutnya. Mungkin di Pilkada 2024. Tapi kan itu juga salah satu yang dilarang tadi. Bahwa tidak boleh dikomersialkan dan tidak boleh diafiliasikan dengan kegiatan politik. Ini kan dilarang. Makanya kemudian harusnya memang undangan nobar ini di posternya ini adalah lebih menonjolkan pemain kita, lalu kemudian juga Sinteyong selaku pelatih, ini akan lebih menarik bagi masyarakat kita. Tapi ya itulah negara kita, negara Indonesia yang di mana-mana apapun kegiatannya selalu dicampur adukan dengan jabatan publik, dengan pemerintahan, dengan politik. Tapi percayalah,
Meskipun pemerintah kita, pemerintah daerah kita melakukan hal-hal yang seperti itu, antusias masyarakat kita untuk menyaksikan timnas kita hari ini tidak akan luntur dan tidak akan berkurang. Kita ramaikan bersama-sama. Untuk Anda semua mungkin yang akan menyelenggarakan nobar malam ini, dimanapun, di rumah, di lingkungan RT bersama tetangga, bersama teman-teman, atau mungkin di alun-alun kota Anda, di stadion, silahkan. Yang penting tertib, kita dukung timnas kita sebaik-baiknya, kita berikan dukungan, kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang dilihat di level Asia, kalau bisa sampai ke level dunia. Dan kita dukung timnas kita supaya nanti bisa terus melaju ke Olimpiade Paris 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk timnas kita hari ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kita ingin nonton timnas, bukan pejabat.